Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivory Humaira Seyata dari kelas 12 IP 1. Pada saat ini, pastinya kita sudah menyadari bahwa teknologi sangatlah canggih. Mulai dari berita yang dulunya hanya kita bisa membaca melalui koran atau surat kabar, sekarang kita bisa menggunakan ponsel yang kita miliki dengan mengakses internet. Dan untuk bepergian cepat, kita bisa menggunakan pesawat, bahkan kita bisa pergi ke luar negeri menggunakan pesawat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teknologi luar angkasa. Ada hubungannya dengan sejarah Perang Dingin, yaitu di mana Uni Soviet merupakan negara yang pertama kali meluncurkan satelit. Kemudian disusul Amerika meluncurkan satelit juga. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Lunik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Peristiwa tersebut dikenal dengan pertempuran antariksa, di mana keduanya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, ingin terlihat hebat di mata negara lain. Kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia ini pada tahun 1986 memiliki astronot pertama bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P, Skynet 4A, dan Westar 6S ke orbit bumi. Pratiwi seharusnya berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang kembali pada tanggal 1 Juli 1986. Namun, kegiatan tersebut tidak jadi karena adanya kecelakaan pesawat. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih terfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, faksimili, dan internet. Kemudian yang kedua ada teknologi persenjataan. Pada awalnya senjata hanya dibuat dari besi, bambu, dan sebagainya. Tetapi setelah adanya Perang Dunia I dan II, mulai berkembang antara lain bom, nuklir, dan rudal. Yang pertama ada bom. Awalnya berbentuk granat tangan. Dibuat pertama kali oleh Julius Robert Oppenheimer dari Amerika Serikat dan berstruktur segumpal bahan peledak yang dibungkus kulit logam. Di ujungnya ada pemantik yang akan meledak jika terkena. Yang kedua ada nuklir. Pemilik senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara. Dan yang terbesar berada di Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian yang ketiga ada rudal. Rudal dikembangkan dari cara kerja roket dan merupakan senjata penting bagi negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina. Nah, berikut adalah bom, nuklir, dan rudal. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian yang ketiga ada teknologi komunikasi dan informasi. Dalam perkembangan bidang komunikasi dan informasi, pastinya ada yang bernilai positif dan ada yang juga yang bernilai negatif. Untuk nilai positifnya, kita bisa dengan mudah melihat kabar secara cepat melalui internet. Jadi kita bisa dengan internet kita bisa melihat apa yang terjadi di negara lain, kita bisa melihat itu secara cepat menggunakan internet, kan? Dan nilai negatifnya, banyak sekali masyarakat yang menggunakan komunikasi dan informasi tidak sesuai dengan aturannya. Untuk contoh perkembangannya, ada komputer, televisi, radio, internet, dan ponsel. Kemudian di sini ada contoh gambar faksimili. Mesin faks itu adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Kemudian ini untuk ada televisi, radio, internet, dan telepon. Kemudian yang keempat ada teknologi transportasi. Sejarah perkembangan teknologi transportasi. Transportasi darat, pertama-tama industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil murah. Kemudian, perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev, yaitu magnetic levitation. Inspirator kereta maglev adalah Eric Lightwave pada tahun 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong menggunakan magnet berkekuatan listrik. Kemudian ada transportasi udara.
Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Joseph dan Jacques Etienne menerbangkan balon udara setinggi 300 meter pada tahun 1782. Berikutnya, ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur Wright pada tahun 1903. Henry Fonda menemukan pesawat jet 1905. Kemudian ada transportasi air. Teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Kapal selam umumnya untuk militer dan ilmu pengetahuan mulai muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan oleh Cornelis Drebbel. Sejak Perang Dunia ke-1, kapal selam semakin terkenal. Akhirnya mulai dibuat gitu kan, yang awalnya untuk militer dan ilmu pengetahuan, sekarang mulai dibuat untuk pariwisata atau yang lainnya. Kemudian jalan raya di Indonesia sendiri, ini yang jalan tol, singkatan dari Text on Location, pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1973 adalah jalan tol Jakarta Bogor Ciawi yaitu Jagorawi. Tol ini mulai digunakan tahun 1978, berarti untuk penyelesaiannya selama 4 tahun. Kemudian sehingga sekarang dan membentang sepanjang kurang lebih 50 km. Kalau dulu ini yang pertama kali itu tol Jagorawi, sekarang itu udah banyak tol di Indonesia. Kemudian ada transportasi air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Netherlands Indisch Industrie dan mulai dirintis pada tahun 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasi kapal pada 1849 di Surabaya. Hingga pada 1939, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Marine Establishment. Pasca Perang Dunia Kedua, setelah sempat dikuasai Jepang, Belanda kembali menguasai ME atau Marine Establishment. Setelah merdeka, pada tanggal 27 Desember 1949, ME ini dikembalikan ke pemerintahan Indonesia dan diubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut. Kemudian ada transportasi udara di Indonesia. Perkembangan transportasi udara di Indonesia dimulai pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu, pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Cureng atau Nishikoren peninggalan Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Atas ide Wiwiko Supono dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo, dibukalah bengkel pesawat di bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun. Pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat hasil buatan bengkel tersebut. Nah, ini adalah pesawat Sikumbang. Pesawat Sikumbang ini sempat perkembangan pesawat terbang sempat terhambat karena pemberontakan Madiun dan agresi militer Belanda. Dunia penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung dipilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya di lapangan terbang Andir Hussein Sastranegara. Pada tanggal 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe Sikumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat lain latih dasar belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Nah, berikut ini adalah pesawat Sikumbang yang dirancang oleh Nurtanio. Kemudian berbagai kemajuan tersebut membuat banyak pihak optimis gitu kan. Nah, jadi setelah itu B.J. Habibie secara resmi mendirikan PT Industri Pesawat Terbang ya. B.J. Habibie ini selaku direktur utamanya pada tanggal 28 April 1976. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.